Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Risma dalam seri pembelajaran biologi kelas 12 dengan materi metabolisme. Mari kita saksikan slide berikut ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga kegiatan kita mendapatkan manfaat dan barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan membahas tentang metabolisme bagian pertama, yaitu meliputi konsep metabolisme dan enzim. Metabolisme ini kita bagi atas 3 kali pertemuan, yaitu bagian pertama yang sekarang, kemudian bagian keduanya tentang katabolisme, dan bagian ketiganya adalah tentang anabolisme. Selalu siapkan diri untuk mempelajari materi ini dengan baik. Kompetensi dasar dari materi ini adalah kompetensi 32, menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis di dalam tubuh makhluk hidup. Yang keterampilannya 42, menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Dengan tujuan pembelajaran adalah melalui kegiatan studi literatur dan melakukan percobaan sederhana di rumah, peserta didik dapat menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup, menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, respirasi anaerob, serta memiliki sikap mandiri, teliti, jujur, disiplin, toleransi, bersyukur, berdoa, dan taat beribadah. Nah, ini peta konsepnya meliputi metabolisme itu meliputi katabolisme dan anabolisme, di mana katabolisme itu terdiri dari respirasi anaerob dan respirasi aerob, sedangkan anabolisme terdiri dari fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis meliputi reaksi terang dan reaksi gerak. Sedangkan metabolisme ini semua kegiatannya melibatkan dan memerlukan enzim, di mana enzim itu ada bagian apoenzim, kofaktor. Kofaktor itu ada ion anorganik dan koenzim. Mari kita ikuti selanjutnya. Coba perhatikan gambar pizza ini. Terbuat dari apakah pizza ini? Bagaimana cara memprosesnya? Apakah melibatkan reaksi-reaksi khusus dan melibatkan enzim-enzim tertentu? Nah, silakan dianalisa. Di mana pizza ini pastilah terbuat dari bahan-bahan mentah, antara lain ada telur, ada tepung, ada gula, ada garam, ada blue band, ada ragi, bisa juga ditambah paprika, keju, daging, tomat, dan aneka bawang. Nah, jika kita bayangkan proses membentuk bahan-bahan yang ada di sini menjadikannya sebuah pizza, di mana harus dibuat adonannya terlebih dahulu dengan mencampur semua bahan serta di mix, maka kemudian kalau sudah dibiarkan mengembang, kemudian sudah mengembang baru kita bakar dan jadilah sebuah pizza. Ini adalah suatu contoh bahwa peristiwa ini termasuk sebagai proses pembentukan, reaksi-reaksi pembentukan yang melibatkan banyak enzim. Peristiwa ini kita sebut sebagai anabolisme. Ini gambaran dari anabolisme. Anabolisme yang sesungguhnya terjadi adalah proses pembentukan karbohidrat melalui peristiwa fotosintesis atau peristiwa pembentukan protein lemak melalui kemosintesis.
Coba perhatikan skema ini. Ini gambaran dari rangkaian keseluruhan dari metabolisme, di mana metabolisme itu adalah serangkaian reaksi kimia yang melibatkan katabolisme dan anabolisme. Katabolisme itu adalah proses penyusunan proses perombakan senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan menghasilkan energi atau melepaskan energi. Itu kita sebut sebagai katabolisme. Karena reaksi kimianya menghasilkan energi, maka disebut juga reaksi kimianya adalah reaksi eksogenik. Sedangkan anabolisme adalah proses penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dengan membutuhkan energi, kita sebut sebagai anabolisme. Karena reaksinya membutuhkan energi, kita sebut juga reaksi endergonik. Jadi, metabolisme itu adalah gabungan dari katabolisme atau anabolisme, atau serangkaian reaksi kimia yang baik merombak bahan yang besar atau kompleks menjadi sederhana maupun membentuk bahan yang kompleks dari senyawa-senyawa yang sederhana. Jadi katabolisme itu adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana dengan menggunakan enzim sebagai katalis dengan membutuhkan oksigen yang terjadi di sitoplasma dan berakhir di dalam mitokondria. Ini katabolisme yang sesungguhnya. Nah, karena itu katabolisme ini meliputi respirasi aerob maupun respirasi anaerob. Untuk respirasi aerob dan respirasi anaerob, tunggu pada pertemuan berikutnya ya. Selanjutnya enzim. Enzim itu adalah, tadi di skema sudah kita tunjukkan bahwa metabolisme itu reaksinya semuanya melibatkan enzim. Maka penting sekali bagi kita untuk memahami tentang enzim. Apa itu enzim? Enzim itu adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator, di mana komponennya terdiri dari apoenzim dan kofaktor. Apoenzim dan kofaktor kita sebut sebagai haloenzim. Jadi enzim yang lengkap kita sebut sebagai haloenzim. Enzim itu bekerja dengan dua macam teori, yaitu teori lock and key dan teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit. Enzim mempunyai sifat-sifat khusus, yaitu enzim itu merupakan protein, bekerja spesifik, fungsinya sebagai katalis, diperlukan dalam jumlah yang sedikit, bekerja secara bolak-balik, dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Silakan dianalisa apa maksud dari enzim itu. Sebab adalah protein, kenapa enzim disebut bersifat spesifik, mengapa fungsinya sebagai katalis, kenapa dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, dan kok bisa bekerja bolak-balik, serta dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan apa saja yang bisa mempengaruhinya? Nah, enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi kinerja enzim itu antara lain ada suhu, pH, aktivator, inhibitor, konsentrasi enzim, dan substrat. Mari kita lihat satu persatu. Tadi kita sudah bahas bahwa enzim itu disebut sebagai haloenzim. Enzim yang lengkap disebut sebagai haloenzim, yaitu gabungan apoenzim dengan kofaktor. Apa itu apoenzim? Apoenzim itu adalah bagian enzim yang terdiri dari protein, sedangkan kofaktor bagian enzim yang terdiri dari bukan protein. Apa saja yang termasuk kofaktor? Ada yang berupa ion anorganik seperti magnesium 2+, Mn2+, dan Cu+,
Kemudian juga ada koenzim seperti NAD, FAD, dan vitamin-vitamin. Kita bahas cara kerja enzim. Nah, ini gambar ini menunjukkan bahwa substrat itu harus bisa cocok berikatan dengan sisi aktif enzim. Jadi sisi aktif enzim harus punya struktur yang sesuai, yang cocok dengan substrat, sehingga terbentuk komponen substrat enzim dan akhirnya membentuk produk baru di mana enzimnya tetap masih ada. Jadi enzim itu membantu reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Jadi di akhir proses akan terbentuk kembali. Nah, teori ini kita sebut sebagai teori lock and key. Sedangkan teori kecocokan induksi ibaratnya seperti alat elektronik yang walaupun dia tidak bersentuhan secara langsung, tapi bisa saling mempengaruhi. Nah, walaupun di sini kita tidak menggambarkan bentuk enzimnya seperti apa, substratnya seperti apa, tapi jika dia berdekatan, maka substrat akan terpengaruh oleh enzim. Itu teori kecocokan induksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, tadi kita sudah sebutkan ada suhu, ada pH, aktivator, inhibitor, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat. Bagaimanakah pengaruhnya? Kita lihat pada pH. Perubahan pH dapat mempengaruhi asam amino dari sisi aktif daripada enzim, sehingga menghalangi penggabungan substrat dengan sisi aktif enzim. pH yang cocok untuk kerja enzim pada umumnya adalah pH netral, yaitu sekitar 6-8. Sedangkan di bawah itu disebut sebagai pH asam, dan di atas itu disebut sebagai pH basa, maka enzimnya kerjanya tidak optimal. Bagaimana kita membuktikannya? Kita bisa melakukan praktikum pengaruh pH terhadap kinerja enzim katalase. Faktor yang lain adalah aktivator dan inhibitor. Aktivator itu adalah molekul yang mempermudah ikatan enzim dengan substrat, sehingga kerja enzim menjadi lebih efektif. Contohnya ion klor bisa mempengaruhi amilase pada saliva. Jadi ion klor itu disebut sebagai aktivator. Sedangkan inhibitor adalah molekul yang menghambat ikatan enzim dengan substrat. Contohnya adalah ion sianida. Pada peristiwa respirasi, ion sianida ini akan mempengaruhi enzim respirasi, sehingga akan menghambat proses respirasi. Inhibitor ada dua macam, ada yang kompetitif, ada yang non-kompetitif. Jika substrat sulit untuk berikatan dengan enzim, itu artinya ada inhibitor kompetitif yang melekat pada sisi aktif enzim, sehingga dia kita ralat. Jika ada inhibitor yang membuat substrat itu berebutan atau berkompetisi mendapatkan sisi aktif enzim, kita sebut sebagai inhibitor kompetitif. Jika ada inhibitor yang terdapat pada sisi lain dari enzim dan tidak menyebabkan substrat berebutan dengan sisi aktif enzim, maka itu disebut sebagai inhibitor non-kompetitif. Nah,
kalau terjadi inhibitor, maka grafik dari proses reaksi bisa kita gambarkan seperti ini, di mana makin aktif enzimnya dan makin besar jumlah inhibitor, maka reaksinya akan menurun. Faktor yang lain adalah konsentrasi enzim. Makin besar konsentrasi enzim, maka makin cepat reaksi. Jadi, antara aktivitas enzim dengan konsentrasi enzim berbanding lurus. Sedangkan konsentrasi substrat, makin banyak substrat justru tidak meningkatkan kecepatan reaksi. Jadi, substrat itu tidak boleh banyak-banyak. Jadi maka enzim itu artinya enzim itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit dan substratnya antara substrat dengan enzim harus sebanding, harus seimbang. Kalau substrat terlalu banyak maka reaksi tidak berjalan dengan cepat atau melambat. Nah, demikian tadi kajian kita tentang enzim dan konsep metabolisme. Untuk praktikumnya, untuk keterampilannya, yang pertama adalah kita harus melakukan praktikum pengaruh pH dan suhu terhadap kinerja enzim katalase. Berhubung karena kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk datang ke sekolah melakukan praktikum di lab, maka kita melakukan praktikum secara virtual melalui lab virtual. Ini linknya, diberikan linknya, mohon dicatat. Nah, kemudian untuk pengaruh suhu bisa dilakukan di rumah sendiri dengan bahan-bahan yang sederhana, dengan memanaskan ekstrak api atau mendinginkannya, maka kita uji dengan menambahkan H2O2. H2O2 bisa dibeli di apotek, harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi kita menggunakan bahan yang sederhana. Nah, jangan lupa berarti kalian semua harus menyiapkan laporan praktikum dengan isinya adalah meliputi judul praktikum, tujuan praktikum, dasar teorinya, variabel-variabel, baik variabel bebas, dalam hal ini adalah pH atau suhu yang dikondisikan, kemudian variabel terikat yaitu kinerja enzim katalase yang dibuktikan oleh gelembung udara dan nyala api. Kemudian variabel kontrolnya adalah konsentrasi dari ekstrak apinya atau konsentrasi dari H2O2-nya. Kemudian alat dan bahan silakan dicantumkan, langkah kerjanya, kemudian tabel hasil pengamatan, dan kesimpulan. Nah, laporan ini secara berkelompok disatukan menjadi satu kelompok dan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Untuk gambaran dari langkah kerja yang utuh bisa dilihat dari video ini. Ya, demikian pelajaran kita hari ini tentang metabolisme dan enzim. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.